Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Reni Kusuma bisa menjumpai sahabat Zakat TV di Sehati Sehat Islami. Dan hari ini saya akan mengajak sahabat untuk berbincang-bincang mengenai manfaat minyak ikan. Minyak ikan seperti sahabat ketahui sangat berguna terutama bagi tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh bagi orang dewasa. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Minyak ikan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Salah satunya adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kaitan antara konsumsi ikan dengan tingkat kecerdasan dan juga kesehatan sudah lama dikenal. Ternyata bahan rahasia dalam ikan yang banyak berperan dalam pencegahan penyakit adalah minyak ikan. Minyak ikan ditemukan dalam ikan yang mengandung lemak ataupun suplemen. Lemak pada ikan yang berbentuk cair itulah yang disebut dengan minyak ikan. Penelitian menunjukkan banyak manfaat minyak ikan bagi kesehatan. Tetapi bukti ilmiah menunjukkan minyak ikan bermanfaat paling besar bagi kesehatan jantung. Penelitian juga menyebutkan minyak ikan bermanfaat menurunkan kadar lemak darah trigliserida, memperlambat pembentukan plak, pengerasan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, serta mencegah stroke pada penderita penyakit jantung. Karena manfaat terbesar minyak ikan berasal dari kandungan antiinflamasi omega 3, para ahli percaya minyak ikan juga efektif mencegah penyakit akibat inflamasi, seperti artritis reumatoid, osteoporosis, dan sebagainya. Manfaat lain minyak ikan yang sudah diketahui adalah menjaga kesehatan mata, menurunkan resiko penolakan setelah pencangkokan jantung dan ginjal, mengurangi gejala depresi, gangguan konsentrasi, penyakit jiwa berat skizofrenia atau gangguan bipolar. Tubuh kita tidak dapat membuat omega 3. Karenanya, untuk mendapatkan jumlah yang dibutuhkan, kita harus mengasup makanan yang mengandung omega 3 atau suplemen. Selain pada ikan berlemak, omega 3 juga banyak ditemukan pada kacang walnut, minyak canola, zaitun, flaxseed, serta kacang kedelai. Dibanding sumber nabati, omega 3 yang berasal dari hewan tetap yang terbaik. Ini karena minyak ikan memiliki dua jenis asam esensial, yaitu eicosapentaenoic acid atau EPA dan docosahexaenoic acid atau DHA. Sementara sumber nabati hanya mengandung asam lemak alpha-linolenic acid atau ALA. Riset-riset menunjukkan manfaat EPA dan DHA jauh lebih besar daripada ALA. Meski sumber alami, yakni mengonsumsi ikan langsung dianggap lebih baik daripada suplemen, tapi sebaiknya Anda mewaspadai kemungkinan ikan tercemar merkuri atau logam berat. Untuk menyiasatinya, pilihkan ikan berukuran kecil, misalnya sardin yang mengandung toksin lebih sedikit, karena mereka berada di bawah rantai makanan. Makin besar ukuran ikan, makin besar pula kemungkinan ia terkontaminasi. Nah, sahabat Sehati, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Hari Firdaus. Terima kasih dokter sudah menemani saya waktunya sekarang. Sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit soal minyak ikan, dok. Minyak ikan dan kesehatan jantung juga. Oh, yang berhubungan dengan jantung. Nah, sebenarnya dok, minyak ikan itu apa sih? Kalau misalkan kita cuma tahu ya udah minyak dari ikan gitu, tapi sebenarnya apa kalau bisa dijelaskan, dok? Mungkin kalau ya orang awam taunya kalau minyak ikan tuh hanya taunya minyak dari ikan. Iya, sudah di kapsul-kapsul gitu. Kalau di kapsul itu Iya, ya, iya. Tapi sebenarnya kalau emang kita definisikan itu, memang minyak ikan berasal dari ikan ya. Tapi dari minyak ikan itu, dari awal dari ikan itu kita proses biasanya. Dari ikan itu biasanya dikeringkan dulu atau diasapkan dulu. Nah kemudian biasanya yang diambil itu justru bagian hati dari ikan itu. Jadi nggak semua bagian ikan itu diambil. Dari hati ikan itu biasanya kita ntar diekstrasi ya. Ekstraksi itu banyak metodenya lah. Ada hidrolisis atau dry process dan lain-lain seperti itu. Nah kemudian sesudah diekstrasi dapatkan hasil minyak ikan. Nah tapi itu tidak bisa langsung digunakan. Jadi sesudah diekstrasi itu ada proses selanjutnya. Ya. Biasanya itu prosesnya seperti penyaringan dan apa yang kita bilang itu pembersihan ya. Jadi dari hasil dari ekstraksi tadi itu minyak ikan itu
kita proses yang tadi saya bilang itu dibersihkan itu untuk menghilangkan baunya. Nah, gitu. Kemudian warnanya juga diperbagus ya, biar kita juga Jadi bening ngeliatnya kan, gitu. kalau ngeliatnya butek gitu kan Males enak gitu, ya, iya. Sama satu lagi gunanya itu untuk memperlama masa kadaluarsa si minyak ikan tersebut. Jadi sebenarnya biar lebih awet Iya, gitu ya biar dok lebih ya. awet. Jadi ada proses, tapi bukan proses dengan menggunakan Dengan zat menggunakan kimia pengawet, juga, iya. tapi melalui proses kimiawi. Jadi dihasilkan minyak ikan yang satu bagus ya, tidak bau amis dan tahan lama lah minyak ikan itu. Nah biasanya itu minyaknya itu berasal dari ikan apakah atau ada ikan tertentu dok? Ya, biasanya minyak ikan ini bisa dari ikan air laut ataupun air tawar. Memang yang sering paling banyak digunakan tuh ikan laut. Ikan laut. Seperti sarden, kemudian makarel, tuna, ya. Terus juga mungkin kalau di Indonesia tuh banyaknya jenis-jenis ikan laut tuh lemur. Lemur. Betul. Kalau untuk ikan air tawarnya mungkin yang paling agak banyak digunakan tuh ikan gabus. Ya. Jadi dari biasa ikan-ikan tersebut yang paling sering banyak digunakan ya mungkin sumber daya alamnya juga lebih banyak. Jadi nggak sulit untuk carinya gitu. Tapi apakah memang ada perbedaan dok dari kandungan minyak ikan sendiri atau maksudnya kualitasnya baik dari ikan laut maupun ikan air tawar gitu dok? Mungkin ada ya perbedaannya, tapi emang tidak jauh banget gitu kan. Tapi kan emang ada zat-zat tertentu yang kita incar gitu kan ya. Mungkin yang paling banyak omega 3-nya, kemudian DHA dan EPA ya kita bilang EPA itu biasanya 3 zat itu yang paling sering banyak muncul dalam minyak ikan. Oke, tahan dulu dok. Nanti saya mau nanya tuh tentang zat-zat itu. Tapi tentunya setelah yang ini ya dok ya. Oke sahabat Sehati, kita akan kembali di Sehat Islami tentunya setelah yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Masih di Sehat Islami, masih dengan Dokter Hari. Kita teruskan lagi dok. Ya. Jadi tadi sudah sempat tuh disinggung dok. Apa zat-zat penting dalam minyak ikan? Ya. Bisa diulangi lagi dok? Oke. Yang banyak terkandung di minyak ikan itu yang tadi saya bilang ya 3 besar itu yang paling penting. Yang pertama tuh mungkin omega 3. Omega 3. Satu lagi DHA. DHA. Satu lagi itu EPA. EPA. 3 zat itu yang paling banyak kandungan dalam minyak ikan. Mungkin kita yang paling sering terdengar tuh omega 3 aja gitu, iya. Ada zat lain ya. Kalau bisa omega 3 itu apa? Oke, kalau secara definisi mungkin ya, kalau omega 3 itu salah satu lemak tak jenuh. Ya, itu zat lemak tak jenuh yang sayangnya itu nggak diproduksi oleh tubuh kita gitu. Jadi kita dapatnya dari luar, dari ikan-ikan, kacang-kacangan gitu ya. Jadi karena tidak produksi oleh tubuh, jadi kita harus konsumsi itu rutin ya. Mungkin ada dosisnya ya, ada porsinya ya. Untuk ikan mungkin seperti seminggu mungkin 2 porsi ya. Seminggu 2 porsi minimal. Oke. Nah kalau misalkan omega 3 sendiri itu fungsinya, tunggu, jangan itu dulu. Ya. Yang tadi kedua DHA. DHA itu apa dok? DHA itu zat yang gunanya itu membantu perkembangan otak. Oke, otak. Biasanya kalau pada anak-anak ini penting. Bincangkan ya, pertumbuhan otak juga indera-indera yang lain gitu pada anak-anak. Gitu kan. Kalau EPA juga satu lagi itu membantu untuk menurunkan kolesterol, tekanan darah seperti itu. Jadi ini minyak ikan ini nggak hanya untuk anak kecil, sebenarnya anak kecil sampai dewasa itu juga membutuhkan ya, berguna bagi mereka. Cuman mungkin yang berbeda itu ntar
di dosisnya. Oke. Jadi mungkin anak-anak itu kan juga masa tubuhnya tidak sebesar orang dewasa, ya mungkin dosisnya lebih kecil dari orang dewasa. Nah, dari usia berapa sih anak-anak itu membutuhkan minyak ikan ya? Tadi saya menyinggung anak-anak, jadi anak-anak dulu deh. Iya. Kalau anak-anak mungkin untuk 1 tahun ke atas ya udah bisa. 1 tahun ke atas. Karena kalau untuk 1 tahun ke bawah kan, apalagi balita kan kita tetap utamanya ASI eksklusif ya. Iya, iya. Nah, ntar mungkin sudah ASI eksklusif, ya sudah mulai diberi makanan pendamping ASI ya. Nah, itu sudah bisa mulai diberikan. Oke. Ini Minyak untuk ikan. yang membantu vitamin atau sesuatu yang membantu Pertumbuhan tumbuh kembang anak juga, otak segala macam gitu ya. baca indranya juga. Oke. Berarti kalau kita dewasa pun gitu, sebenarnya perlu ya dok ya untuk mengkonsumsi Jadi minyak beberapa ikan. penelitian emang terbukti minyak ikan tuh membantu menurunkan tekanan darah, terus juga menurunkan kolesterol. Jadi emang pada kita orang dewasa itu membantu untuk mencegah resiko terkena penyakit jantung ya. Itu makanya juga ada gunanya juga di perkembangan jantung. Memang mungkin kalau anak kecil lebih ditekankan untuk membantu pertumbuhan. Tapi iya. kalau orang dewasa itu membantu mencegah Mencegah. Oke. Gula ya biasanya ya. Gula ya dok ya. Nah tadi minyak ikan kan sebenarnya itu lemak juga ya dok ya. Nah kalau kaitannya dengan penyakit jantung, itu kan katanya kalau jantung kan juga karena banyak lemak itu, ya itu tidak masalah dok. Ya kan? Untuk mengkonsumsi itu. Ya, jenis-jenis lemak kan banyak. Ada lemak yang jenuh, ada lemak tak jenuh. Memang yang berbahaya untuk jantung ini lemak yang jenuh, yang bisa membuat plak-plak ya di pembuluh darah. Tapi kalau untuk minyak ikan tadi kan bisa jelaskan kalau ini tuh maksudnya golongan lemak tak jenuh. Iya, iya. Itu bermanfaat. Bermanfaat. Jadi nggak ada masalah untuk pasien-pasien penyakit jantung. Oke. Terus siapa sih dok sebenarnya yang paling banyak merasakan manfaat dari minyak ikan ini? Ya, kalau dibilang manfaat ya yang tadi saya bilang di awal ya. Ya. Dari anak kecil sampai dewasa Itu semua punya bapak bermanfaat lah ya minyak ikan itu buat dari umur kecil sampai dewasa. Karena yang tadi saya jelaskan dari awal, kalau untuk anak kecil karena DHA-nya membantu perkembangan otaknya, membantu panca inderanya. Kalau untuk orang dewasa mungkin omega 3 sama PEA-nya tadi itu ya, itu mencegah penyakit darah tinggi, penyakit jantung, penyakit kolesterol tadi ya. Jadi ya dari kecil sampai dewasa berguna. Cuma mungkin ya dosisnya berbeda ya tadi ya sama dewasa itu. dokter, kalau soal porsi yang harus kita konsumsi baik maupun tadi ikan ataupun minyak ikan sendiri itu seberapa banyak dok? Anak-anak dan dewasa. Untuk komposisi memang belum ada takaran pasti ya dari berbagai organisasi pun juga. Tapi mereka hanya menyarankan biasanya untuk konsumsi itu minimal dalam seminggu itu 2 porsi. Oke. Tapi juga kita nggak hanya patokan pada ikan ya, karena kan juga tadi saya bilang omega 3 nggak hanya dihasilkan dari ikan, tapi bisa dari kacang-kacangan, dari biji-bijian dan buah alpukat itu juga mengandung omega 3 gitu. Jadi ya emang kalau untuk ikan sendiri emang dianjurkan itu 2 porsi seminggu. 2 porsi seminggu. Baik untuk dewasa atau untuk anak kecil disesuaikan dengan porsi makan mereka, hanya 2 kali minimal. Kalau misalkan secara langsung dok, apa yang bisa kita lihat manfaat minyak ikan langsung terhadap jantung kita? Yang tadi saya bilang ya, karena dia tuh lemak, ikan tuh iya, lemak baik ya. baik ya, dan dia lebih kepada untuk mengatur atau menurunkan tekanan darah dan menurunkan kolesterol. Nah, jadi ya secara otomatis kan jadi tekanan darah kita mungkin lebih stabil. Gitu ya. Tapi kembali lagi ini bukan yang utama, tetap yang utama itu kita ya pola hidup kita, olahraga kita gimana. Baru ya mungkin kalau untuk tambahan suplemen bisa ditambah dengan minyak ikan, tapi basicnya ya pola hidup ya gimana. Pola hidup. Kerja kita gimana, istirahat kita gimana, makannya gimana. Karena kalau untuk minyak ikan untuk suplemennya hanya tambahan sifatnya gitu. Ya, tapi itu membantu juga untuk menstabilkan tekanan darah. Oke. Dokter tahan dulu karena setelah ini saya masih pengen nanya-nanya lagi. Oke, boleh. Soal minyak ikan juga. Oke, sahabat Sehati, sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih kembali dengan Sehati Sehat Islami.
dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Masih Desati, saya Ari Islami masih bersama dengan Dokter Hari. Dokter, balik lagi kita ngomongin soal minyak ikan. Bagaimana dengan, tadi kan dikatakan bahwa omega 3 itu adalah sangat berguna, terutama bagi yang mempunyai resiko terkena penyakit jantung. Kemudian bagaimana dengan penderita diabetes? Apakah memang juga cukup bisa memberikan terapi penyembuhan dengan mengkonsumsi minyak ikan omega 3 ini? Untuk diabetes memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau omega 3 ini juga berguna ya untuk penyakit diabetes. Cuma memang masih kontroversi ya, masih belum disepakati oleh para ahli di bidang kesehatan ya. Cuman memang ada juga yang bilang kalau omega 3 ini juga berbahaya bagi pasien menderita diabetes tipe 2 ya, dan juga beberapa penyakit seperti stroke gitu ya, karena ada sifat dari minyak ikan ini yang bila kita mengkonsumsi terlalu banyak, dia bisa menyebabkan gangguan koagulasi darah atau pembekuan darah. Jadi pada pasien-pasien stroke perdarahan, jangan butuh faktor pembekuan untuk pendarahan. Nah, bila si pasien ini mempunyai riwayat penggunaan minyak ikan dalam waktu yang lama, nah itu bisa mengganggu proses pembekuan darah tadi ya. Jadi mereka mungkin sulit untuk penanganan stroke itu. Sama mungkin juga dengan menderita diabetes, kita tahu ada yang namanya efek samping dari diabetes itu ya, seperti kita bilang dalam dunia kedokteran itu neuropati diabetika. Jadi saraf-saraf si penderita diabetes ini rusak gitu ya. Makanya memang beberapa ada yang hasilnya lupa kulit. Iya betul. Tapi ini masih diteliti lebih lanjut ya. Jadi ya itu tadi belum ada kesepakatan. Cuma memang yang sudah jelas ketahuan manfaatnya ya jantung yang tadi saya bilang itu ya, bagaimana menstabilkan tekanan darah atau tekanan darah dan mengurangi kolesterol. Baik, kalau dari dosis tadi ya dok ya, walaupun masih ada perdebatan sebenarnya seberapa banyak dosis yang memang harus dikonsumsi gitu ya. Itu bagaimana kita tahu bahwa kalau misalnya kita kelebihan minyak ikan gitu dok? Ya enggak, biasa kita tidak beli ini ya, pasti sudah diatur lah dosisnya berapa. Cuma memang yang berhubungan dengan stok itu bilang pemakaian dalam jangka waktu yang lama ya. Ya mungkin pas kita seperti kita sebagai juga menanyakan apakah ada riwayat penggunaan ini kan waktu yang lama gitu, karena juga yang tadi saya bilang maka pembekuan darahnya bisa terganggu ya kalau gara-gara ini. Cuman kalau untuk dosis sih ya semua apapun itu ya secukupnya sesuai aturan gitu ya. Jadi kita nggak berlebihan juga dan nggak kekurangan juga gitu, cukup. Pasti kan juga kita beli di masalah beda-beda ya, tiap ada yang sekali atau sehari sekali atau 2 kali. Jadi yang penting kita harus ikutin aturan di produk yang kita beli. Kaitannya minyak ikan dengan penyakit kanker dok, kan ada juga penelitian yang mengatakan kanker diobati dengan kemoterapi tapi bisa terhambat penyembuhannya dengan minyak ikan dengan kemoterapi. Seperti apa dok? Apa betul begitu? Ya, ini kemarin memang ada salah seorang ya, profesor dari Belanda, dia melakukan penelitian mengenai pengaruh minyak ikan terhadap pasien-pasien kanker. Dari hasil penelitian dia yang dilakukan dengan perbandingan tikus ya, didapatkan kalau pasien yang memiliki riwayat mengkonsumsi minyak ikan kemudian terkena kanker, itu biasanya
si kankernya ini atau tumornya ini dia resisten terhadap kemoterapi. Jadi si profesor ini sekarang ini menyarankan sebaiknya pada pasien-pasien yang memiliki tumor dan akan dikemoterapi, mereka tidak mengkonsumsi dulu dengan ikan karena khawatir akan resisten terhadap pengobatan. Itu kan percuma ya. Iya. Kita kemoterapi tapi si-nya resisten, tumornya kan jadi percuma. Jadi ya ini mungkin manggung final juga masih diteliti sama penelitian tersebut. Cuman ya emang ya nggak ada salahnya kita juga ya waspadalah pada pasien. Mungkin harus kita menganjurkan ada cara juga pada pasien-pasien yang akan dikemoterapi untuk sementara di stop dulu ya, karena sampai ada penelitian lebih lanjut. Minyak ikan dan juga berarti konsumsi ikan juga dikurangi kalau begitu ya dok? Atau hal-hal yang mengandung kandungan sama dengan minyak ikan dok? Kalau itu konsumsi sih nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya, jadi kan Ikan kalau gitu kita ya? konsumsi Iya. dan ditambah lagi dengan minyak ikan, itu memang berlebih. Gitu. Berlebih, Tapi oke. Makanya kita mengajukan pemberian suplemen itu kalau memang kita malas untuk mengkonsumsi makan ikan atau apa ya. Orang sekarang kan mau simpel Iya. ya, suplemen minyak ikan. Tapi kalau memang basicnya kita makan ikan yang bagus, sebenarnya nggak kita masuk suplemen lagi ya. Jadi udah kita cukup konsumsi setiap hari ikannya itu, dan jadi saya bilang kayak kacang-kacangan atau buah pipet itu nggak perlu sama suplemen. Kalau orang yang sibuk yang males ya mungkin perlu sama suplemen. Intinya sih sebenarnya satu ya dok, makanan langsung yang kita makan langsung itu lebih baik daripada yang makanan yang diolah ya dok. Tetap lebih baik ya dok. Oke, sekarang kalau misalnya tips bagaimana sih memilih minyak ikan yang berkualitas, dari mana kita tahu bahwa minyak ikan itu baik atau enggak dok? Ya. Yang selama ini dari masyarakat kan memang banyak suplemen ya minyak ikan itu. Cuman yang di awal tadi kita bilang ya sebaiknya ya kita konsumsi langsung ikannya. Kalau untuk suplemen ya banyak pilihan lah. Iya Masyarakat betul bisa betul. pilih mana ya. Cuman kalau untuk konsumsi ikan ya kita pilih lah ikan yang segar gitu. Kita lihat usangnya gimana, matanya gimana, kulitnya gimana. Dan yang nggak kalah penting ya mungkin perlu kita tahu juga sumber ikan itu dari mana, karena Sumbernya. kita kan sekarang juga lagi isu ada Merkuri kayak gitu-gitu, iya benar dok. Setidaknya harus sedikit apa ya, Berhati-hati gitu ya dok ya. kalau tahu lebih kritis ya, cari tahu dari mana nih Iya. sampai kemana merkuri atau enggak gitu. Tuh, jadi ya pemilihan ikan sih penting ya. Kalau untuk produk suplemen ya itu sih silakan pilih aja, masyarakat bisa menilai sendiri kalau itu. Oke. Yang pertanyaan terakhir dok, suplemen minyak ikan memang kan ada kecenderungan harganya bervariasi dari murah sampai mahal. Tapi bagaimana sih triknya kita bisa mendapatkan kandungan-kandungan yang ada dalam minyak ikan, omega, DHA dan lain-lain, tapi dengan harga yang terjangkau dan murah? Iya. Intinya kalau ini kan berhubungan dengan Pola hidup ya. lagi, betul. Jadi ya tetap namanya pola hidup tuh ya, kita harus mengatur hidup kita sendiri. Jadi gimana kita kerjanya, gimana kita istirahatnya, gimana pola makan kita. Jadi itu semua harus seimbang. Seimbang, betul. Ya, jadi kerja cukup, istirahat cukup, makan juga cukupnya dengan makan-makan yang alami, yang sehat, yang enggak dalam bentuk fast food kayak gitu ya. Karena itu bisa jauh menekan pengeluaran kita dibanding kita membeli minyak ikan dalam bentuk jadi ya. Memang harganya lumayan. Jadi intinya ya kembali ke diri kita sendiri, kita mau hidup sehat dan sederhana dan murah ya, kita bisa masak sendiri di rumah, pilih ikan yang bagus gitu. Tapi kalau memang kita malas ya silahkan. Iya, tapi diusahakan nggak malas ya dok. Tapi tetap intinya kita yang tadi ceritakan di awal, nggak hanya istilahnya minyak ikan ini menjadi suatu hal yang sangat krusial atau Krusial, betul. Intinya pola hidup. Nomor satu, pola hidup. Iya, apalagi kalau untuk kita yang risiko jantung ya, satu lagi merokok ya. Nah, merokok nggak boleh. Nggak boleh, betul. Baik dokter Hari, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi ya dok ya. Sahabat Sehati, demikian perbincangan saya dengan Dr. Hari Firdaus. Nantikan Sehati episode berikutnya tentu saja dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.